Anggaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG non-PNS 2025 naik. Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2025 mendapatkan tambahan sampai sebesar Rp10, 4 triliun. Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, jika tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka pada tahun 2025, anggaran untuk tunjangan profesi guru non-pegawai negeri sipil bakal naik. Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi, urai Nadiem, dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara, beberapa waktu lalu dilansir dari laman Puslapdik. 185.096 guru non-PNS dapat TPG tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Soeharti menambahkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program. Mengapa sejumlah negara menerapkan 4 hari kerja? Di antaranya adalah pendanaan TPG non-PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran 3 triliun rupiah. Lalu ada pendidikan profesi guru ongoing dan PPG baru prajabatan dan dalam jabatan yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran 738 miliar rupiah. Kemudian ada program non-gelar bagi guru dan tenaga kependidikan yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran 11 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut juga dialokasikan untuk antara lain beasiswa kemitraan negara berkembang Dharmasiswa, afirmasi pendidikan tinggi, asrama mahasiswa Nusantara, dan program non-gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran 612 miliar rupiah. Anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 menurun. Tambahan anggaran Kemendikbudristek yang diberikan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI tersebut merupakan hasil pembahasan setelah pada Senin, 9 September 2024. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem mengusulkan penambahan anggaran sebesar 26,4 triliun rupiah untuk menjalankan berbagai program prioritas. Antara lain program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, hingga tunjangan guru dan dosen. Menurut Soeharti, usulan tambahan anggaran sebesar 26,4 triliun itu dilakukan karena terjadi penurunan anggaran Kemendikbudristek pada RAPBN 2025. Dalam RAPBN 2025, anggaran pendidikan memiliki pagu sebesar 722,6 triliun rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar 665 triliun rupiah. Namun, anggaran yang akan diterima Kemendikbudristek hanya sebesar 83,19 triliun rupiah atau menurun sebesar 15,7 triliun rupiah dibandingkan pada APBN 2024. Di satu sisi, pada pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2024 hingga 2025 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan, total alokasi anggaran 722,6 triliun rupiah tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Beberapa program tersebut antara lain perluasan beasiswa. Program lainnya adalah peningkatan gizi siswa, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan. Selain itu juga pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar, Hetifah Syaifudian, menilai Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif. Hal itu ditandai dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar sehingga pendidikan lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail. Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan, katanya. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait tunjangan profesi guru, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.